Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi ya Rabbi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabbi. Nabiuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabbi. Walil maqasidan waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjut pengajian setiap sore menjelang berbuka puasa di Mushola At-Ta'awun. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Bil khusus kepada Al-Maghfurlah Bapak Haji Juwaini bin Arsyad. Dan untuk ini alhamdulillah nih Pak Sofan udah selesai operasi jantung ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih seperti sedia kala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Al-Majlisus Sabi' wal Arba'un fi fadilati qiraatil Qur'ani. Dengan kata lain dalam membahas keutamaan membaca Al-Qur'an. Mumpung ini bulan suci Ramadan. Kemarin mungkin yang ceramah ultim sudah disampaikan. Biasanya al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Pertama ta'lil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, mengambil dari surah Al-Fatir, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Innalladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang senantiasa membaca kitab Allah.
Maknanya yatluna kitaballah yujawimuna qiraatahu au mutaba'atu ma fihi hatta sarat simatan lahum wa unwana. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Wal muradu bi kitabillah al-Qur'anu au jinsu kutubillahi. Yang dimaksud dengan kitab Allah adalah Al-Qur'an atau jenis-jenis kitab Allah. Fayakunu sanaan alal musaddiqina minal umam ba'da ikhtisasin ba'da sisasi khalil mukadzibin. Wa aqamus sholata dan alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an tadi, yang membaca kitab Allah tadi, wa aqamus sholata, mau mendirikan sholat. Artinya sholat yang juga termaktub tuntunannya dalam kitab suci Al-Qur'an ditegakkan. Berarti kan dia mengamalkan Al-Qur'an. Setelah menyebut sholat, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka mau meninfakkan harta yang telah kami berikan kepadanya, baik sirron dalam sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau terang-terangan. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang nggak boleh itu udah nggak sedekah, sembunyi-sembunyi. Iya kan? Weh, paham nggak Tong? Udah kagak sedekah, ngumpet-ngumpet gitu kan. Jadi kalau sedekah boleh sirran wa alaniyah. Nah, maknanya sirran wa alaniyah ditafsiri kaifa anfaqa min ghairi qasdin bihima. Bagaimana ia membelanjakan hartanya dengan tanpa tujuan, baik sir ataupun alaniyah tadi. Mereka yang yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum tadi, yarjuna, mereka semua itu adalah orang-orang yang mengharap tijarotan, pada perniagaan. Aulu bocil berisik mulu. Emang ini apa, saya mengartikannya nggak saya artikan kayak saya ngaji di Al-Aziz ya, karena kalau di Al-Aziz kan memang saya target benar-benar. Nah, kalau di sini mah global aja, karena ya sedikit-sedikit ditarget gak apa maksudnya. Maknanya yarjuna tijaratan tahsila sawabin, yaitu menghasilkan pahala ditaati dengan taat. Wa huwa khabaru inna, dan itu adalah khabarnya inna. Innal ladzina tadi lantabur, lantak apa yang tidak merugi, lantak saja walan tuhlika bil khusran, sifatun litijarah. Orang-orang yang apa namanya membaca kitab, mendirikan sholat, mensedekahkan rezekinya baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka sebenarnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah memenuhi kepada mereka akan pahala-pahala mereka. Ilatun limadlulin ayan tafi anha al-kasal. Wa tunfiqu indallahi liwafiyahum binal fakot binafakiha ujurun a'maluhum ujura a'malihim wa yazidahum min fadli, dan Allah menambahkan kepada mereka dari anugerahnya. Innahu ghafurun syakur, karena Allah adalah zat yang maha ghafur, zat yang maha banyak ampunannya, syakurun, zat yang banyak bersyukur,
kepada ketaatan hambanya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni uksiru sholata alaika. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul kemudian berkata, ya Rasul, saya ini termasuk orang yang memperbanyak bersolawat atas engkau. Maka Rasul menjawab, fakam aj'alu laka min sholati. Maka berapa ya Rasul saya ini berselawat kepadamu? Maka Rasul menjawab, qala masih tak terserah kamu. Nah, orang tadi berkata lagi, seperempat ya Rasul. Rasul menjawab, masih tak terserah lu. Wa in ji'ta fa huwa khairul laka. Kalau kamu mau nambahin itu lebih baik. Qala anisfu masih tak, udah terserah lu. Wa in ji'ta fa huwa khairul laka. Kalau memang kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Asulusen ya Rasul, 2/3. Qala masih tak, udah terserah kamu. Wa in ji'ta fa huwa khairul laka. Begitu mulu ya Rasul jawabnya. Kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Qala ya Rasulullah fa'aj'alu sholati kullaha laka. Saya jadikan sholatku, sholawatku adalah untukmu semuanya. Qala idzan takfi hammaka wa yufaru zambuka. Kalau memang kamu bacanya seperti itu, semuanya totalitas kamu sholawat pure untukku, maka sholawat itu akan mencukupimu menebus kesedihanmu. Orang sedih baca sholawat, kalau baca sholawatnya ikhlas karena Allah, sedihnya hilang. Ya ada caranya. Tidaklah dia sedih, umpamanya belum dapat takjil, tahu-tahu ada yang datang ngasih takjil kan gitu. Ya yang membuat sedih apa? Ada solusi. Itu fungsi sholawat diantaranya itu. Gitu loh. Kemudian karena fi zamani khilafati Sayyidina Umar radhiyallahu an rajulun musirun min haitsu dunya. Ada kejadian pada zaman khalifah yang kedua, yaitu khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an, terdapat seorang laki-laki yang kaya raya dari sisi dunia. Wa kana lahu siratun sayyi'atun. Sayangnya dia ini mempunyai perilaku yang buruk. Wa kana lahu syukun. Wa kana lahu syaukun fi shalah 'ala nabi. Tapi walaupun dia mempunyai perilaku buruk, dia itu ketika membaca sholawat itu mempunyai kerinduan yang luar biasa atas Nabi. Jadi baca sholawat dia ingat kepada Nabi. La yaghfalu anha wala yaftaru sa'atan wahidatan. Laki-laki tadi nggak pernah lupa dari membaca sholawat, tidak juga ketinggal sedikit pun. Tapi perilakunya buruk. Maka falamma hadaratul wafatu tadoyaqa waswadda wajhuhu. Ketika wafat menjemputnya, wajahnya hitam, perasaannya sempit. Wasara man yarahu yahsulu lahu ra'bu. Orang yang melihat kepada orang tadi, maka terjadilah rasa ar-ra'bu, takut. Falamma dakhala fi ghamaratil mauti nada. Maka ketika orang tadi pas sedang sekaratul maut, ada orang yang memanggil, ya Abal Qasim, inni uhibbuka wa muksirun minas sholati alaika. Hai Abal Qasim. Si Abal Qasim. Abal Qasim siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya kan gitu. Bapak mempunyai salah satu putranya Nabi Muhammad itu namanya Al
Qasim Sayyid, Qasim kan gitu kan, kayak Abul Qasim. Saya berselawat kepadamu dan saya memperbanyak berselawat kepadamu. Famatama kalamuhu hatta nazala ta'irun minas samai. Suara tadi omongannya belum selesai, turun burung dari langit. Masaha bijanahi, burung tadi tiba-tiba mengusap wajahnya orang kaya tadi. Fabiyat wasuhu wa fakhalahu rihun karihil miskil asfari. Akhirnya yang tadinya mukanya itu hitam, gelap, tiba-tiba berubah menjadi bercahaya. Nah, masih kan raut muka, gamanya raut muka lah. Raut muka itu kan mayit itu kan ada yang judes, ada yang senang, kan gitu kan. Nah, anggap aja raut muka hitam itu raut muka judes, begitu loh. Dan raut muka yang terang itu adalah raut muka yang senang, nah, kan gitu. Nah, begitu burung tadi mengusap, dan ingat burung ini pun nanti ya pasti malaikat, begitu loh. Dari perilaku keterangan kemarin bahwasanya burung ini kan bisa menyerupai berbagai macam bentuk, bisa berubah menjadi manusia, bisa berubah menjadi binatang dan lain sebagainya. Terus mukanya udah putih, cerah, terang, baunya wangi seperti minyak kasturi. Wa mata ala syahadah, dan matinya dalam keadaan syahadah, maksudnya bersyahadat Islam, bukan kafir. Falamma qaddamuhu ilal qabri wa wada'uhu ala lahdi sami'u sautan min jawus sama. Ketika mau ditaruh di kubur, diletakkan di liang lahat, mendengar satu suara dari langit. Inna hadzal abda lam yudha fi qabrihi illa akfan. Wa inna sholata allati kana yusalliha ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhadhathu min qabrihi wa wadu'athu fil jannah. Ini yang kalian semua letakkan di alam kubur nih, di kuburan, itu hanya kain kafannya tok. Jasadnya orang ini udah nggak ada, udah diambil oleh sholawat yang sering ia baca. Nah, sholawat yang ia baca itu akhirnya memberi syafaat kepadanya, mengangkat ia, menempatkannya di surga. Nah, ini kan motivasi orang untuk memperbanyak membaca sholawat. Sholawat itu nggak harus punya wudhu, mau dibaca dimanapun jadi. Yang penting jangan di WC, ya begitu kan? Sambil jalan, sambil ini, orang junub sekalipun masih boleh sholawat mah. Ya nggak boleh kan baca ayat. Loh iya kan? Orang menstruasi, perempuan men, boleh baca sholawat. Bocil daripada berisik, baca sholawat. Biar nggak buader, banyak baca sholawat. Ini slow amat, dibilangin slow amat. Iya kan? Bocil, iya kan? Sini lihatnya, mana bilangin. Sini kalau ngaji ngadep ke depan, kalau ngadep ke sana keluar aja. Su'ul adab, nggak punya akhlak. Duduk yang bagus, sila. Nah, begitu. Kecuali Mbah Imam, nggak apa-apa udah tua. Kalau Mbah Imam kasihan, lu sila. Nah, begitu. Loh, memang begitu. Malaikat Jibril mengajarkan duduk di majelis ilmu harus duduk yang baik dengan akhlak yang baik. Apalagi membelakangi guru, nggak boleh. Itu yang malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi. Terkenal dengan hadis Jibril. Nah, kemarin udah kita baca, ya hadis. Nah, memang begitu. Maka ini kan penting kaitannya belajar
adab, belajar akhlak. Loh, ya pelan-pelan. Pelan-pelan kapan sampainya, Mbah? Wah, kita gas ntar marah lagi. Loh iya kan? Oke. Fata'ajjabal hadiruna min zalika wansarafu. Maka takjublah orang-orang yang hadir di pemakaman tadi. Masa begitu? Kan gitu kan? Falam makan lailu ru'ya rajul fil manami wa huwa yamsi baina sama'i wal ardi yaqra'u qaulahu ta'ala. Ketika malam tiba, laki-laki tadi dimimpiin oleh sebagian orang. Maksudnya ada orang yang memimpikan bertemu dengan orang kaya tadi walaupun perilakunya agak nyeleneh. Nah, dia berputar-putar antara langit dan bumi membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, bukan ayat yang menganjurkan membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mangkana yarju liqa Allah fal yukrim ahlallah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia menghormati keluarganya Allah. Allah memang mempunyai keluarga. Nah, maka ikutin hadisnya. Qala kira ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun. Ya Rasul, apakah Allah ini mempunyai keluarga? Qala Rasul menjawab, na'am, iya, punya. Bagaimana sih lu? Punya. Loh, kalau bahasa kita. Lah emangnya kila manhum ya Rasulullah? Saha eka ya Rasul? Siapa keluarganya Allah itu? Qala Rasul menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal qur'ana. Keluarganya Allah di muka bumi ini, di dunia ini adalah mereka yang yaqra'unal qur'an. Fi'il mudhari' ya, bukan qara'a, bukan qara'u, tapi yaqra'unal qur'an, yang selalu membaca Al-Qur'an. Oh, nih adik-adik yang kecil-kecil, baca Quran terus, nanti akan diaku menjadi keluarganya. Halo Dul, ngerti Dul? Nah iya, tapi juz berapa Dul? Juz 1 10. Baik. Oh, jus apa? Jus alpukat apa jus seru? Iya. Lah ya udahlah, yang penting ngaji udah mantap deh pokoknya kan. Nah gitu kan. Kalau orang yang mau sering membaca Al-Quran, maka dianggap oleh keluarganya Allah. Itu maksudnya. Allah ketahuilah, man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Ketahuilah, siapa yang memuliakan mereka, maka orang tadi akan dimuliakan oleh Allah dan Allah akan memberikannya surga. Orang yang memuliakan keluarganya Allah akan dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan surga. Tuh. Sebaliknya, waman ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Siapa yang menghina keluarganya Allah berarti telah menghina Allah, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Tuh. Ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, ma indallahi ahadun. Tidaklah ada seseorang yang di sisi Allah itu akramu, lebih mulia
min hamilil Qur'ani, dari orang yang membawa, memikul Al-Quran. Membawa atau memikul Al-Quran ini yang dimaksud mengkajinya sesuai dengan kaidah apa namanya tajwid, dengan sesuai kaidah dengan bacaan, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, dan lain sebagainya. Udah bocil, bapak-bapak yang keluar mah ngurusin ono lumayan keluar. Oke, ya udah begitulah bocil. Ala wa inna hamilal Qur'an indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang membawa Al-Quran, memikul Al-Quran, yang disebut dengan hamalatul Quran, yaitu orang yang membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Itu namanya hamalatul, bukan hanya hafid. Kalau semalam sudah saya jelaskan, hafid menghafalkan Al-Quran, enggak jaminan juga. Bukan, mohon maaf, bukan kita meremehkan orang yang hafal Quran. Karena orang yang hafal Quran yang masuk neraka juga banyak. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat orang tadi. Ada juga. Jadi bukan hanya orang alim yang dilaknat sama ilmunya, orang yang membaca Quran dilaknat sama Qurannya juga ada, apabila tidak mengikuti ketentuan-ketentuannya. Kan begitu. Maka nggak boleh merasa paling benar baru ngaji Quran umpamanya, baru ngerti masalah ilmu. Itu kalau orang yang ngerti. Nah, gimana yang nggak ngerti? Kan sebenarnya gitu kan. Bukan malah dia dijadikan alat mengkik balik. Percuma lu ngaji. Ya, bukan begitu pemahamannya. Itu yang dimaksud. Mana tadi? Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menjaga Al-Quran menurut Allah itu lebih mulia dari siapapun kecuali para nabi. Wah, makanya ya ayo kita semua ini tetap istiqomah jaga adab-adab Al-Quran, akhlak-akhlak Al-Quran, ya kan, dibaca, dipahami, diajarkan kepada bocil-bocil, biar bocil-bocil nggak ngomong mulu. Tuh udah dikasih tahu sih masih nyerocot. Til, buset deh, penjil. Nah itulah bocil. Tapi ya nggak apa-apa, emang begitu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzata yaumin. Suatu ketika Rasul bersabda, ala u'allimukum bi afdhala ummati yaumal qiyamah. Maukah kamu aku ajarkan kepada kalian semua dengan satu ajaran yang paling bagus bagi umatku nanti pada hari kiamat? Qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Qala alladzina yaqra'unal Qur'an, yaitu mereka yang selalu membaca Al-Quran. Mereka yang selalu membaca Al-Quran. Lanjut, diam. Lu bisa diam nggak? Kalau nggak keluar nggak apa-apa. Daripada ganggu mulu lu. Ntar marah katanya galak. Kita diem, lu teriak berisik banget. Saya di Al-Aziz tegas saya sama bocah. Dan kebiasaan saya. Bocah di saya nggak ada yang tuawan kayak lu, nggak ada.
Ini tanya nih. Nggak ada. Karena saya dari awal saya udah didik untuk insat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan itu ayatnya. Apabila Quran dibaca, maka fastami'u, dengarkan, bukan sami'u. Kalau sami'u mendengar, ini fastami'u, tanamkan diri untuk bisa mendengarkan. Nah, kalau istima itu ada kemauan dari diri untuk mendengar. Wansi itu insaf itu diem, nggak pelotot, nggak main tangannya, kegerawakan ke sono kemari, ya kan? La'allakum turhamun, pasti bukan lagi la'alain supaya, pasti kalian semua akan dirahmati loh. Rumusnya begitu. Mana tadi? Alladzina yaqra'una al-Qur'an idza kana yaumul qiyamati yaqulu ya Jibril nadi fil mahsyar ala man kana yaqra'una al-Qur'an falyakun. Hai Jibril, kata Allah ke malaikat Jibril, panggil kamu nanti di padang mahsyar, siapa yang pernah membaca Al-Qur'an suruh diri dia. Oh, siapa tadi yang ngomong? Allah. Disuruh ngumumin malaikat Jibril di padang mahsyar. Ayo, siapa yang sering membaca Al-Quran, hendaklah ia berdiri. Fayunadi sanian wasalisan. Maka malaikat Jibril memanggil sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya fayakifuna sufufan baina yadari rahman. Akhirnya mereka berbaris rapi, serut rapi, terdiri dari beberapa baris di hadapan Allah yang Maha Rahman. La yatakallamu ahadun minhum, nggak ada seorang pun yang ngobrol kayak bocil-bocil ini. Maka ada, takut semuanya, puru-puru bercanda. Hei, Cil, nah dia kemari. Udah lah gitu ngeliatnya, udah gak usah lihat makanan, kan udah waktunya aku dikasih. Iya kan, tuh maksudnya nggak boleh membelakangi. Kemudian hatta yakuma Nabiullah Dawud alaihissalam, sampai Nabi Dawud berdiri. Nabi Dawud itu kan nabi yang terkenal dengan suaranya indah. Oh, dengerin bocil, jangan mainan. Masing-masing nabi itu mempunyai ciri-ciri khusus. Nabi yang suaranya paling bagus, bahkan ada angin, ada topan, ada badai, diazani sama Nabi Dawud, itu badainya bisa diem, bisa tenang. Itu Nabi Dawud, suaranya bagus. Nabi Dawud siapa? Bapaknya Nabi Sulaiman. Loh, makanya Nabi Sulaiman kenapa? Bapaknya orang sakti. Udah kan? Itu besi aja itu bisa ditaklukkan. Yang menemukan senjata ya Nabi Dawud. Udah besok udah azan. Ya, oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.